kita percaya bahwa ketika Allah berangkatkan kita, mengundang kita ke tanah sucinya, niscaya ini adalah saat di mana kita diperbanyak bekalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah menyampaikan kepada Abu Dar Al-Ghifari, wahai Abu Dar, perbanyaklah bekal karena perjalanan akan sangat panjang. Ya, selain memperbaharui niat, selain mengurangi beban, kata Nabi, perbanyaklah bekal karena perjalanan kita akan sangat panjang. Yang dimaksud bekal adalah karena dilipat gandakannya pahala kebaikan yang bisa kita dapatkan di tanah sucinya. Salawat salam kita haturkan senantiasa berlimpah curah semoga untuk baginda alam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang setia, dan semoga Allah sampaikan untuk kita umat-umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, diyufullah, diyufur Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, di malam ini kita yang paling utama memang niatkan silaturahmi. Silaturahim kita adalah demi merekat dekatkan hati-hati kita. Karena satu saat nanti pada tanggal 27 hari Sabtu kita akan melakukan sebuah perjalanan bersama-sama. Tidak kurang dari 9 hari, siang, malam, waktu yang dihabiskan itu bersama-sama. Sehingga kalau pepatah bahasa Arab mengatakan ada istilah sebelum perjalanan, maka yang diperhatikan selain bekal adalah teman. Jadi ada istilah tata bahasa Arab yang intinya mengatakan sebelum perjalanan perhatikan dua hal. Yang pertama perhatikan perbekalan, yang kedua perhatikan teman, siapa yang akan menjadi teman kita dalam perjalanan. Maka semoga dengan ini kita semakin dekat. Kalau kemarin mungkin ada kelupaan, belum saling kenal mengenal. Justru saya malah yang lebih dulu pulang karena ada keperluan, yaitu menunggu telepon dari anak di pondok pesantren. Sehingga saya kemarin mohon maaf izin duluan, tidak lebih banyak untuk bercengkrama dengan Bapak Ibu sekalian. Sehingga mohon maaf kalau belum bisa lebih mengenal. Maka malam ini mudah-mudahan nanti lebih banyak kita diskusi pertanyaan-pertanyaan ringan yang mungkin bisa Bapak Ibu sampaikan. Kalau materi secara umum sudah disampaikan ketika kita melaksanakan manasik, tetapi lebih lengkap tadi saya sampaikan, mungkin saya sampaikan, silakan teh di-sharekan ya di grup saja materi yang akan disampaikan, barangkali di rumah bisa dipelajari kembali beberapa hal yang mungkin kemarin terlewat, kemarin belum tersampaikan, dan sekarang bisa dipelajari masing-masing. Tapi untuk melengkapi itu, saya mencoba untuk menguraikan ya secara ringkas saja, inginnya nanti diperbanyak dengan pertanyaan-pertanyaan. Baik, sudah siap ya teh materinya ya. Nah, ini pemantapan manasik umroh ya. Jadi manasiknya sudah, tapi ingin kita lebih kuatkan lagi, diingatkan lagi, barangkali mungkin kemarin ada yang belum tersampaikan atau ada pertanyaan yang juga belum sempat diutarakan. Ya, mungkin ini nanti saya mungkin udah setengah jam lah kurang lebih menyampaikan beberapa materi ini. Akan dipercepat, lebih banyak berharap nanti Ibu Bapak yang akan mempertanyakan. Silakan teh lanjut slide berikutnya. Lanjut saja teh. Nah, sudah dibacakan suratul Fatihah tadi bersama-sama, semoga jadi doa agar yang pertama acara ini, yang kedua tentu saja keberangkatan kita dari awal sampai akhir kita senantiasa menggantungkan semua kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan kita dilindungi, dimudahkan, diselamatkan, dilancarkan, disehat afiatkan dari mulai berangkat hingga kembali ke tanah air masing-masing dengan uh, menggondol sebanyak-banyaknya pahala-pahala kebaikan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan lanjut lagi teh. Nah, ini kalimat yang terus dan terus disimpan di dalam dada-dada kita. Sempat di manasik saya sampaikan tentang kalimat ini. Ini kalimat dalam bahasa kita, bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Ini hanya mengatakan sebetulnya, sumuhun mangga ya Allah, saya akan memenuhi panggilanmu. Baik ya Allah. Gitu. Mungkin gitu saja bahasa kita. Labaik Allahumma labaik itu artinya
saya datang memenuhi panggilanmu. Di bahasa lainnya, ketika Allah panggil, kalian semua orang beriman datanglah ke rumahku, kata Allah melalui panggilan Nabi Ibrahim alaihi salam, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Baik ya Allah, saya datang. Jadi kita dalam hati terus tegaskan bahwa kita datang ke tanah suci itu tidak ada lain kecuali hendak menunjukkan bahwa kita beriman dan kita mengikuti panggilan Allah dan Rasulnya. Kita memujinya. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Sungguhnya segala puji, kenikmatan, dan kerajaan semuanya milik Allah. La syarikalak. Tauhid kita sama. Ya, kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang layak untuk dijadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Mangga teh lanjut lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, lanjut teh materi berikutnya. Nah, ini sengaja memang kemarin saya menyampaikan ke Tenisa, mohon izin ke Pak Mu, Pak Haji Mu, Pak Direktur, dan tentu saja ke Mumtaz, kalau dimungkinkan untuk kita lakukan pemantapan ini. Tidak ada lain, yang pertama ingin silaturahmi kembali, yang kedua barangkali ada yang tertinggal, belum tersampaikan atau belum ditanyakan, agar apa? Menjadi ikhtiar untuk menyempurnakan. Ya, sudah kita lakukan tapi mungkin belum sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Maka kita berusaha menyempurnakannya terus-menerus dengan ilmu yang kita miliki, saling berbagi. Maka dalam hal ini kita sedang menyempurnakan perjalanan. Perjalanan kita bukan sekedar perjalanan, tapi perjalanan jiwa. Ya, namanya perjalanan umroh itu perjalanan jiwa, perjalanan iman. Ya, pengalaman-pengalaman batin akan beda nanti rasanya. Ya, dan berharap setelah perjalanan ini pulang kembali ada perubahan yang signifikan, perubahan besar yang kemudian kata Imam Nawawi yang disebut dengan mabrur. Kalau harapan kita adalah ibadahnya mabrur, mabrur. Apa yang disebut dengan mabrur? Adalah ar-ruju' bil khair. Yang disebut dengan mabrur adalah kembali dengan kebaikan. Kalau kita punya kebaikan, maka kembali ke tanah air kita pun dengan kebaikan, tetapi tentu saja diharapkan ada peningkatan kebaikan demi kebaikan. Ya, jadi perjalanan ini perjalanan yang bukan sekadar perjalanan. Mohon maaf sebelum masuk ke sini, banyak ya Bapak Ibu sekalian kisah-kisah tentang orang yang datang ke tanah suci. Ada yang memang bertahun-tahun berdoa, memohon, meniatkan diri, ya kemudian Allah berangkatkan dengan caranya. Ada yang memang Allah kasih rezeki tiba-tiba. Makanya teman-teman, Bapak Ibu sekalian pernah mungkin mendengar ada istilah candaan. Ada yang disebut dengan Haji Wahyu. Haji itu gara-gara sawahnya payu. Ada Haji Nurdin karena nurut dengan perjalanan dinas. Ada lagi Haji Mansur gara-gara halamannya kena gusur. Dan banyak hal. Ada orang yang tidak disangka, tidak dinyana. Bapak Ibu sekalian, di daerah Cimahi itu ya, ada satu kisah tentang kakek nenek yang memang dua orang kakek nenek ini orang soleh, orang baik. Pulang dari berjualan koran, ya pulang ke rumah, tapi keburu hujan. Sehingga sempat berhenti dan hujan reda, lanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya pakai sepeda. Kakek ini, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba mendapati ada satu batang pohon yang tumbang menghalangi jalan. Tapi orang baik dasar tidak harus nunggu orang, nunggu apa yang video dan seterusnya. Ya karena orang baik berpikirnya kan apa yang baik dilakukan, begitu saja. Bahasa gayanya think good, do good, you will be good. Orang yang baik itu ya berpikir baik, melakukan yang baik, berkata yang baik, ya itulah kebaikan. Maka dia melakukan itu ketika menggeser-geser batang pohon pisang yang tumbang. Tiba-tiba ada mobil yang lewat. Betul saja. Si kakek tadi khawatir kasihan kalau ada yang mobil lewat, harus geser-geser. Maka si kakek geser-geser sampai ke pinggir sehingga orang lewat dengan mudah. Ada mobil lewat, jalan yang sepi, berhenti. Bilang, buka kacanya, makasih kakek, sama-sama neng, begitu. Akhirnya si mobil lewat, jalan terus, tapi ternyata si mobil itu berhenti dan turun, kembali lagi mundur beberapa meter, dan bahkan turun. Kakek makasih banyak. Tapi si kakek tadi, iya sama-sama neng, tidak berharap apa-apa. Tapi ternyata luar biasa. Si punya mobil tadi mengatakan, kakek, saya sudah bernazar.
Orang tua saya sakit dan saya mengatakan dalam nadar saya jika sembuh tanpa harus dibawa ke luar negeri, ke Singapura untuk dioperasi, saya bernadar untuk mensyukuri kesembuhan orang tua saya, tepatnya ayah saya akan mengumrohkan 5 orang bulan ini. Itu kata si kakek tuh. Saya akan umrohkan 5 orang. Dan ternyata biidznillah, dan hari ini 2 orang yang pertama saya umrohkan di bulan ini adalah kakek sama nenek. Karena kakek nenek orang baik. Itu ketemu di Mekah tuh Bu orangnya Bu. Ya, ketemu di pelataran Masjidil Haram, di pelataran Ka'bah, sedang nangis lihat Ka'bah. Ketika ditanya kenapa, karena saya tidak pernah mimpi bisa datang ke tanah suci. Itulah cara Allah memberangkatkan. Maka di antara ibu bapak pun sama. Ada yang nabung dulu, ada yang diberangkatkan, ada yang tiba-tiba, ada yang sudah meniatkan sejak tahun kemarin, ada yang persiapan haji tahun depan, dan bermacam-macam cara Allah memberangkatkan kita. Ini perjalanan ibadah, ini perjalanan spiritual, perjalanan suci roh-roh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi akan memberikan kemudahan perjalanan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Teteh, mangga dilanjut lagi. Pertama, kembali lagi didefinisikan umroh itu apa? Umroh adalah al-i'timar, ai huwa az-ziyarah. Umroh adalah memakmurkan. Dalam hal ini adalah berziarah. Hukumnya adalah wajib. Innal hajja wal umrata yajibani fil umri marratan. Wajib umroh dan haji 1 kali dalam kehidupan kita. Ala kulli muslimin mukallafin, untuk setiap muslim yang mukallaf, hurrin mustati'in, yang merdeka dan mampu. Kita dimampukan Allah biwujudaniza, dengan adanya bekal, warahilah dan kendaraan, walau bibai'i iqarin, walaupun harus dengan menjual sesuatu harta kita yang berharga. Yang punya kambing jual kambing, yang punya onta jual onta, punya sawah jual sawah, pun demikian harus menjual sesuatu yang berharga. Kalau itu kemampuan kita, kalau dengan itu kita dimampukan, maka menjadi wajib. Punya tanah, sawah, lega, Bapak Ibu, tapi tidak berangkat ke tanah suci, mau haji, mau umroh, maka dosa hukumnya. Karena tanah kita tidak jadikan sebagai bekal. Padahal menurut ulama, wajib walau bibai'i aqarin. Ada yang melakukan iqarin. Itu artinya bekal dengan menjual sesuatu yang berharga dari harta. Umroh itu adalah memakmurkan, berziarah. Yang dimaksud adalah ziarah Ka'bah kemudian bertawaf haulaha di sekitarnya, wasa'yu dan sa'i, wabainal sopa wal marwah, antara sopa dan marwah, wa taksir. Taksir itu artinya memotong rambut. Jadi tahallul itu sebetulnya istilah yang lebih tepat bukan tahallulnya, tapi taksir. Taksir itu adalah memotong rambut, apakah pendek atau panjang gitu. Ya, tahallul itu artinya lawan dari ihram, yaitu menghalalkan, sementara ihram mengharamkan. Jadi yang disebut dengan umroh adalah seperti ini. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya atau di manasik kita. Lanjut lagi teh. Nah, ini padilahnya. Sekali lagi saya sampaikan, padilah haji dan umroh yang fianil faqra wa dunub, itu membersihkan kepakiran dan dosa. 2 yang dibersihkan dengan ibadah umroh Bapak Ibu besok hari insya Allah. Dijamin oleh Allah dan kita percaya dengan iman. Yang dibersihkan setelah kita melaksanakan ibadah umroh nanti. Kalau kita berangkat Sabtu, insya Allah mungkin Minggu di Ahad dini hari kita melaksanakan ibadah umroh. Berangkat Sabtu sore dari sini, insya Allah Ahad dini hari kita laksanakan prosesi ibadah umroh, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan, disehatkan. Selesai prosesi ibadah umroh, apa jaminan Nabi? Yang fianil faqra wa dunub, dua-duanya bisa menghilangkan kefakiran dan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana karat itu bisa dihapuskan, ya, kotoran juga bisa dihilangkan. Dan tidak ada pahala yang lebih tepat bagi yang mabrur ibadahnya kecuali tawabuhu al jannah, kecuali pahalanya adalah surga. Lil hajil mabrurati tawabun ilal jannah. Laisa lahul jaza ilal jannah. Man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a min dunubi kayaumi waladathu wa kayaumi waladathu ummu. Orang yang haji dan umrohnya sempurna, tidak ropas, tidak berkata jorok, tidak fasik, tidak bermaksiat, tidak jidal, bahkan dalam ayat Quran tidak berdebat, maka dia mendapatkan fadilah bahwa dia selesai umroh seperti baru dilahirkan kembali dari rahim ibunya tanpa dosa-dosa. Al-ghazi fisabilillah wal haj wal mu'tamir wafdullah. Orang yang perang di jalan Allah, yang haji dan umroh, kata Nabi adalah wafdullah. Mereka para
duta-duta Allah, para tamu-tamunya Allah. Maka da'ahum fajabuhu, mereka berdoa aku ijabah, wasa'aluhu, mereka berminta memohon kepada Allah, fa'atahum, dan Allah berikan. Nah, ini beberapa fadilah, semoga kita mendapatkannya insya Allah. Dilanjut lagi teh. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Bapak Ibu keluarkan. Ya, berapa jumlah, berapa angka yang kita keluarkan hari ini? Ya, sekian, berjuta-juta, mungkin berpuluh-puluh juta. Wallahi Bapak Ibu sekalian, yakini dengan iman. Tidak pernah Allah dan Rasulnya berdusta. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi menyatakan biaya yang dikeluarkan untuk ibadah haji maupun ibadah umroh di sini, karena Quran mengatakan atimul hajja wal umroh, satu paket dua-duanya. An-nafaqatu fil haji fisabilillah ad-dirham bisa mi'ati dirham. Satu dirham itu diganti oleh Allah 700 kali lipatnya. Semoga yang dikeluarkan Allah gantikan dengan rezeki yang halal, thayyib, dan penuh barokah insya Allah. Mengganti kita dilanjut lagi. Nah, ini kembali lagi mengingatkan syarat umroh itu seorang muslim yang berakal, yang balik, yang mampu. Rukun umroh itu ada 5, ya, kita lakukan ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan terakhirnya tertib. Ini rukunnya rukun hakiki disebutnya. Jadi ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul utamanya. Tertib itu adalah di mana kita harus tertib melaksanakan urutan-urutannya. Wajib umroh ini wajib. Artinya kalau wajib itu dilakukan tidak membatalkan umroh. Tidak dilakukan tidak membatalkan umroh. Tetapi penadam kita. Yaitu apa? Memulai ihram, menjauhi larangan umroh, dan tawaf wada. Sebagian ulama mengatakan tawaf wada adalah wajib umroh. Tidak melakukannya dikena denda. Sebagian mengatakan tidak, karena tawaf wada hanya berlaku untuk haji. Tapi nanti tergantung dari madhab atau pemahaman. Kalau saya sendiri terbiasa memahami bahwa tawaf wada nanti setelah umroh selesai di hari yang terakhir kita akan wadaan tawaf wada. Nah, ini beberapa yang mohon diingat-ingat kembali. Materi ini di-sharekan di grup juga ya teh. Insya Allah. Lanjut lagi teh. Diingat-ingat lagi. Yang pertama adalah ihram. Sudah disampaikan, ihram artinya ahrama yuhrimu ihraman. Artinya mengharamkan sesuatu yang tadinya halal. Yang membawa maksud menjadikan ia haram dengan mengatakan ahram tu biha, ya, nawaitul umrota, saya niat untuk umroh. Oh, ahram tu biha, dan saya berihram dengan ini atau dengan umroh itu. Maka maksudnya setelah perkataan dan niat itu, maka kita sudah mengharamkan yang tadinya dihalalkan. Satu ihram. Nah, lanjut lagi deh. Hal yang dilakukan sebelum ihram. Nah, kalau biasanya kan kita memungkinkan, kalau memungkinkan, maka disunahkan mandi. Ada yang disebut dengan mandi sunnah ihram, tapi kondisional, tergantung dari keadaan. Masa iya kalau kita ambil mikot nanti di pesawat kita mandi, kan tidak memungkinkan. Maka kalau saya anjurkan tidak memungkinkan mandi, dari rumah masing-masing sudah mandi pasti kalau begitu. Tapi diniatkan dari rumah masing-masing, kita sudah niatkan karena kita akan niatkan umroh. Tidak memungkinkan untuk mandi di bandara, tidak mungkin untuk mandi di pesawat. Ya, tentu saja kita niat dari rumah. Jangan lupa di Sabtu pagi masing-masing dari rumah sebelum berangkat berpamitan dengan keluarga. Sebelum keluar dari rumah tentu saja kita selesaikan ya beberapa ibadah yang disunahkan. Maka saya menganjurkan mandi Bu Pak dari rumah, mandi sunnah ihram. Nawaitul gusla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Belum ihramnya, tapi karena tidak memungkinkan untuk mandi di tempat lain yang langsung berihram, silahkan di rumah untuk meniatkan itu. Ya, ini sunnah dilakukan, mendapatkan fadilah keutamaan sunnah. Tidak dilakukan, maka Bapak Ibu tidak berdosa artinya. Memakai baju ihram. Nah, ini posisinya kita kemarin Pak Haji Mu sampaikan dianjurkan di pesawat saja dilakukan. Memang ada beberapa pendapat boleh Bu Pak dilakukan di pesawat. Nanti pesawat krunya akan mengumumkan. Sebentar lagi kita akan melewati tempat untuk mikot, ya, mikot makani, nah, tempat di mana kita akan mikot. Maka silahkan nanti ya ada di pesawat itu satu tempat khusus untuk sholat, kita gunakan di situ untuk menggunakan kain ihram, ganti pakaian, memakai baju ihram di pesawat. Atau tidak memungkinkan
maka bisa dilakukan di bandara. Pakai baju ihram yang sudah kita contohkan kemarin. Lepas semua pakaian kecuali 2 helai kain, itu bagi laki-laki. Memakai wangian di badan, bukan di baju. Ya, pakai wangi-wangian, badannya boleh, semprot-semprot badan. Kemudian potong kuku dulu, sudah dirapikan dari sekarang kalau itu. Rapikan rambut dan seterusnya, jambang kumis dan lain-lain. Silahkan dirapihkan. Lanjut lagi teh. Nah, mikot di pesawat atau bandara. Di situ nanti kalau memungkinkan sekali lagi. Kalau memungkinkan sekali lagi, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat itu sunnah. Ya, wajib sekali lagi sholat sunnah. Nah, bacaannya bacaan kuliah dan kulhu. Kuliah yuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua kul huwallahu ahad. Nanti niat umroh. Bagaimana niat umrohnya? Nah, kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu mohon maaf ada gambar. Ini posisi tempat sholat yang ada di pesawat. Ya, di pesawat Saudi. Jadi leluasa, lega sebetulnya. Tapi mungkin harus antri. Nah, ini bandara kita nanti insya Allah. Maka dilanjutkan lagi teh. Ini contoh, saya tidak akan kupas lagi ya. Pakaian ihram Bapak Ibu. Lanjut lagi teh. Nah, posisi pakaian Bapak-Bapak terutama ketika ingatkan lagi kalau sedang tawaf, maka bagian terbuka di sebelah kanan. Ya, kalau tidak sedang tawaf, di bis, di pesawat, datang ke hotel, tutup saja. Ya, nanti sedang sa'i juga tutup saja seperti gambar yang kedua. Khusus untuk sedang tawaf, ihram dalam tawaf, pakaiannya seperti itu. Yang sudah juga kita praktekkan kemarin. Lanjut lagi teh. Nah, ini beberapa tempat yang kita sebut dengan tempat mikot. Ya, mengambil mikot makani, ya tempat-tempat yang Nabi contohkan atau Nabi tunjukkan. Di sini Bapak Ibu bisa lihat tidak menemukan bandara. Mana bandara Jeddah? Ada nggak ya? Tidak ada bandara Jeddah ditunjuk sebagai tempat mikot. Tetapi MUI telah menetapkan fatwanya bahwa bandara di Jeddah itu bisa dijadikan sebagai tempat mikot karena itu ijtihadiyah. Ya, ijtihadiyah karena orang tidak memungkinkan. Dulu di zaman Nabi kan tidak ada pesawat sehingga orang pasti lewat darat. Lewat mana? Lewat yang disebut-sebutkan ini. Ya, kalau nanti kita di pesawat mungkin nih ya lam-lam tepat bisa dengan GPS. Ya, dan itu bisa tepat. Bisa diambil di pesawat mikotnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau berkenan tidak di pesawat pun masih dimungkinkan di bandara. Jadi dua-duanya boleh. Kalau saya berpendapat, mangga mau di pesawat silakan, mau di bandara silakan. Dua-duanya punya alasan, punya dalil dan ulama memperbolehkan. Ya, berbeda pendapat memang, tapi silakan saja diambil salah satunya. Lanjut lagi teh. Nah, ihram dan niat. Salat sunnah ihram tadi disebutkan nawaitul umrata. Nah, kalau salat sunnah biasa, ya ada yang meniatkan salat sunnah ihram, ada yang meniatkan salat sunnah saja, salat sunnah mutlak. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak mungkin kan jangan. Ini membacanya cukup diniatkan saja. Baca istighfar, baca syahadat, astagfirullahaladzim. Tidak mungkin nanti sama-sama mau. Ya, nah, nanti makanya dituntun dari sekarang. Ya, istighfar, syahadat, sholawat, baru niat. Bagaimana niatnya? Yang kemarin dicontohkan yang kedua, labaik Allahumma umrotan. Ini yang paling pendek. Labaik Allahumma umrotan. Yang atas juga boleh. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bisi terlalu panjang, niatkan yang kedua. Labaik Allahumma umrotan. Saya niat umroh begitu saja. Ya, tapi kalau ada yang niatkan untuk seseorang, orang lain, atau niat untuk apa? Niat untuk membadalkan, bagi yang pernah umroh, mohon maaf. Bagi yang pernah haji, bagi yang pernah umroh, boleh membadalkan sejak awal. Bagi yang belum pernah, pertama kali datang, pertama kali umroh, tidak boleh membadalkan. Bagi yang sudah pernah umroh, boleh membadalkan. Kalau badal niatnya apa? Labaik Allahumma umrotan an fulan bin fulan. Labaik Allahumma umrotan an bapak atau an ibu fulan binti fulan. Silahkan begitu. Ya. Labaik Allahumma umrotan an fulan bin fulan. Ingat-ingat. Labaik Allahumma umrotan an bapak, saya punya bapak namanya Haji Ahmad atau Bapak Ahmad. Labaik Allahumma umrotan an Bapak Ahmad bin. Begitu. Nanti bisa begitu. Nah, setelah itu membaca talbiyah sebanyak-banyaknya dalam hati saja. Ya, kalau mungkin kan.
Ya, dilirihkan saja, nikmati perjalanan itu, ya, nikmati perjalanan dan kemudian perbanyak baca talbiyah. Sampai kapan kita berhenti bertalbiyah? Sampai melihat Masjidil Haram. Udah ke hotel, baca talbiyah lagi terus sampai depan Masjidil Haram, baru kita berhenti bertalbiyah, baru masuk ke masjid. Lanjut lagi teh. Nah, ini larangan-larangan, saya ulang lagi, hati-hati jangan sampai motong kuku, nyambut rambut, uban gitu ya, motong rambut di bulu hidung misalnya, kuku digigit jangan. Jari kaki, pakai kain berjahit hati-hati. Hanya dua pakaian itu yang diperbolehkan, dua kain ihram itu bagi laki-laki ya. Dua kain itu tidak menutup kepala, tidak pakai sorban dan seterusnya, tidak ada yang lain kecuali dua helai. Tidak lagi pakai parfum. Bapak ke hotel hati-hati sekali, Ibu mohon maaf. Ke hotel nanti kan diizinkan ke hotel ya, setelah mungkin disiapkan makan, masuk ke kamar masing-masing, dikasih waktu setengah jam untuk bersih-bersih, boleh ambil wudhu, kamar mandi bersih-bersih, tapi hati-hati. Saya sih menganjurkan jangan mandi dulu lah, ya. Jangan menggunakan apa-apa dulu, ya. Nggak apa-apa badan kita mungkin nggak terlalu wangi kalau nggak disebut bau, tapi itulah orang-orang yang datang kepada Allah dengan keadaan yang lusuh. Jadi nggak apa-apa. Sementara ini Bapak Ibu sekalian, badan kita nggak segar, badan kita nggak wangi, pakaian kita juga nggak apa-apa. Yang penting suci. Itu keadaan yang memang itulah yang disebut dengan datang mutadallilun, dalam keadaan hina di hadapan Allah. Tidak diizinkan juga pakai pakaian berparfum, termasuk jika nanti ketika bertawaf ya, tidak sentuh Ka'bah. Membunuh binatang nggak mungkin. Hubungan suami istri saya yakin sudah juga tidak mungkin. Meskipun ada yang satu kamar ya, mana iya, tapi setelah selesai semua dia silahkan apapun dilakukan. Laksanakan akad barangkali pun juga tidak diizinkan. Lanjut lagi teh. Nah, larangan ihram, mencukur rambut. Yang seperti ini, larangan yang kalau Bapak Ibu potong rambut, cukur rambut di apa bulu hidung seterusnya, ini larangan dalam ihram yang diwajibkan bayar dam. Ya, bayar dam. Dam itu darah sebetulnya aslinya. Dam itu darah yang dipotong dari binatang sembelihan. Tapi untuk pelanggaran tertentu, kalau pelanggaran kecil seperti cabut rambut dan kelihatan aurat seperti tadi bagi ibu-ibu, itu damnya itu hanya bersedekah saja. Sebagian riwayat mengatakan untuk 6 orang fakir miskin. Ya, nanti kita sesuaikan lah. Satu yang dilarang contoh berikutnya mencukur rambut. Lanjut lagi teh. Nah, memakai pakaian berjahit bagi pria, bercadar bagi wanita sudah kita bahas. Lanjut lagi terus aja teh. Lebih cepat lagi nggak apa-apa. Menutup kepala. Nah, menutup kepala pun juga tidak diperbolehkan. Peci. Nanti di pecinya setelah selesai umroh. Jangan lupa. Lanjut lagi teh. Potong kuku terus lagi. Berburu. Ya tidak mungkin lah kira-kira. Walaupun nanti di Madinah terutama kan eh, tidak sedang ihram ya. Di Madinah banyak burung. Di Mekah juga ada. Tapi kita tidak akan melakukan itu. Lanjut lagi. Akad nikah. Kalau yang seperti ini, ya membatalkan umrohnya kalau melangsungkan akad nikah di sana. Sebelum selesai tahalul, akad nikah di Masjidil Haram tidak diperbolehkan. Batal umrohnya dan tidak dijadi ya. Diulang lagi. Ya, terus lagi. Yang ini bahkan dikenakan bayar dam, harus menyembelih ya binatang yang bersetubuh, bercumbu dan seterusnya. Ini harus membayar dam ya, akibat batal umroh dan bayar dam. Lanjut lagi. Nah, 2 tawaf diulang lagi terus teh. Tawaf itu posisinya, nah ini saya ingin tunjukkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian bahwa tawaf itu dimulai dari sini. Dimulai dari titik Hajar Aswad. Kalau Bapak Ibu nanti di Masjidil Haram tidak akan lihat ini di bawah, tapi yang akan jadi tanda Hajar Aswadnya apa? Ada lampu warna hijau. Ya kita lihat ke kanan, lurus Hajar Aswad itu ada lampu warna hijau terus. Ya 3 lantai ke atas itu lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau, kelihatan batas. Itulah mulai kita melakukan eh, tawaf. Putaran pertama dari sini. Terus, nah, yang kita sebut rukun yamani dari sini nomor 9. Ini Robbana Atina. Sampai sini selesai. 1.
kedua dari sini terus, tapi tidak boleh masuk ke sini. Tidak boleh dekat-dekat, tidak boleh sentuh-sentuh, lanjut aja. Doa yang sudah kita bacakan kemarin. Terus saja sampai 7 kali. Bagaimana kalau Bapak Ibu batal di sini? Posisinya baru setengah. Nah, Bapak batal, ambil wudhu. Berwudhu dulu, selesaikan dulu wudhunya, bersuci dulu. Nah, Bapak Ibu lanjut lagi. Ya, lanjut lagi, teruskan. Ya, jadi yang namanya batal di dalam bersuci, dalam berwudu, dalam keadaan tidak suci ketika sedang melaksanakan tawaf, maka jumhur ulama menetapkan harus berwudu, harus dalam keadaan suci. Ya, sebagian ada yang memperbolehkan, ya, tetapi kecil jumlah ulama memperbolehkan. Umumnya yang namanya tawaf biman jilati sholah harus bersuci. Begitu kira-kira. Lanjut Bapak Ibu. Jadi kalau ini 7 putaran kita saling mengingatkan saja. Kalau batal bilang-bilang. Lanjut. Makanya di masjid, mohon maaf sebelum datang ke Masjidil Haram di hotel, wudhu dulu, kamar mandi dulu, pokoknya nyaman dulu, senyaman mungkin. Jangan sampai mulas, jangan sampai sakit perut. Sudah nyaman, siap berangkat gitu. Baru kita masuk ke Masjidil Haram. Karena kalau nanti sudah Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram dan ingin ke kamar mandi, nanti lumayan jauh, kan harus keluar masjid. Makanya diselesaikan di hotel, udah lengkap wudhu, baru kita berangkat ke Masjidil Haram. Lanjut lagi teh. Nah, ini yang kita kenal start tawaf di sini. Ini yang disebut dengan makom Ibrahim. Sudah kita bahas kemarin. Di sini juga ada multazam. Ya, ini Hijr Ismail. Lanjut lagi teh. Syarat tawaf tutup aurat, bersih dari hadas dan najis. Hati-hati kain ihram jangan sampai ada najisnya. Ya, harus suci. Berada di dalam Masjidil Haram tidak mungkin tawaf di luar Masjidil Haram. Meskipun lantai 2, lantai 3 sampai di atas tetap Bapak diperbolehkan sepanjang itu dianggap sebagai matop, tempat untuk bertawaf. Nah, dimulai dari Hajar Aswad. Di sebelah kiri posisinya dilakukan 7 putaran. Tawaf harus di luar Ka'bah. Maka kemarin saya sampaikan tidak boleh sentuh-sentuh, tidak boleh dekat-dekat. Kalau Bapak masuk ke Hijr Ismail berarti masuk Ka'bah. Maka putaran itu batal Bapak. Niat tawafnya diperlukan bagi jamaah mengerjakan tawaf sunnah dan tawaf wada saja. Sementara tawaf rukun dan tawaf kudum tidak diperlukan niat. Bagi yang mau niat silahkan. Tapi bab ini mau niat, tidak masalah. Misalkan kemarin saya niat nawaitu an atufa. Ya, saya niat untuk bertawaf. Ya, 7 putaran karena Allah Ta'ala. Maka tanpa niat pun dibenarkan. Karena sudah termasuk di dalam rukun. Ya, di dalam umrah kita. Lanjut lagi teh. Sunnah dalam tawaf ada yang namanya istilam. Jadi mengangkat tangan untuk menunjukkan ketika kita mulai tawaf bismillah ya Allahu akbar, mengangkat tangannya itu sunnah ya. Jadi tanpa mengangkat tangan pun jangan dianggap nanti nggak sah dong. Tetap sah tanpa mengangkat tangan, tanpa istilam, kode dia kode dengan apa namanya tangan kita yang dikecupkan itu sunnah. Jadi mau ambil itu sunnah sebagai ibadah silahkan dan itu utama. Ya, kalau tidak sempat tetap sah. Jadi itu tidak wajib memberi hormat istilam kode atau apa namanya isyarat ya setiap awal putaran bismillahi Allahu akbar begitu. Bismillahi Allahu akbar begitu. Bismillahi Allahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnatin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah, sihata wal afwa wal afiyah wal muwafaqata daimatan fid dini wad dunya wal akhirah. Mangga. Nah, itu lagi-lagi bacaan ini tidak menjadi kewajiban. Ya, ya, tapi mau dibaca bagus. Nanti saya contohkan insya Allah. Ya, di awal pasti dibacakan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Lirih kita baca. Imanan bika ya Allah, kami beriman kepadamu. Kami membenarkan kitabmu. Kami memenuhi janjimu. Kami ikuti sunnah nabimu dan seterusnya. Baru kemarin kita doakan kan, mau kalimat yang mana? Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu diperbolehkan. Bacaannya bermacam-macam. Yang kemarin kita tetapkan bacaan yang harus sama adalah dari Rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad. Jadi bahu kanan terbuka bagi pria. Husperlia sunnahnya berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Nah, tapi kita nanti sesuaikan saja. Kalau nggak berlari-lari kecil, Bapak agak ajuk-ajlogan bagi yang kuat begitu.
ya, karena akan menyesuaikan kondisi dan ibu-ibu. Saya lihat beberapa ibu-ibu ada yang mungkin tidak boleh dianggap sama ya, ritme perjalanannya, jalan kakinya, ada yang agak lamban. Saya akan menyesuaikan. Bapak Ibu, kita alon asal kelakon, insya Allah tidak akan lama. Mengucapkan doa, saya sampaikan bahwa ini bebas, tidak terikat, semua boleh punya doa masing-masing. Tapi kalau mengikuti doa yang kami atau saya dan Mutawib nanti pimpin, dilirihkan, meskipun nggak kencang-kencang, tapi memang lirih dalam berdoa, silahkan. Mau doa masing-masing, monggo. Ya, jadi kita nanti akan berikan kebebasan. Tapi kalau mengikutin saya, silahkan. Nanti saya pakai bahasa Indonesia juga untuk berdoa. Mengusap rukun yamani dengan lambai tangan ya dari kejauhan. Sama mengucapkan, tapi dari tangan memabaikan tangan dari jauh tanpa dikecup. Kalau untuk Ka'bah kan kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, tapi sambil mengecup. Jadi tangannya diangkat kemudian dikecup. Tapi kalau untuk rukun yamani cukup angkat saja Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Ya. Nah, tanpa mengecupkan tangan. Bedanya begitu. Jadi rukun yamani Bapak angkat tangan, Bapak Ibu angkat tangan, tapi mengucap Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar tanpa dikecup. Yang dikecupkan sunnahnya di Hajar Aswad saja. Lanjutlah teh. Ya, Robbana Atina, ini yang di rukun yamani sampai Hajar Aswad. Setelah selesai 7 putaran, ya sudah 7, Bapak Ibu yang nanti bilang-bilang juga, Ustaz sudah 7, oke, Bismillah, selesai ya, Alhamdulillah. Kita akan merapat ke pinggir sedikit-sedikit, nanti kita akan sholat di belakang makom Ibrahim. Yang kurung manuk itu, di belakang itu tepat, kalaupun nggak bisa di dekat-dekat, agak jauh, pasti belakang lagi. Sholat 2 rakaat masing-masing, suratnya Al-Kafirun di rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Ya, mudah saja. Tapi ini ada fadilah Bapak Ibu sekalian, saya baca tuh dalam beberapa riwayat, kenapa Al-Kafirun, kenapa Al-Ikhlas. Al-Kafirun yang didawamkan seseorang, maka dia akan terjamin, dia dan keturunannya tidak akan mati kafir. Orang yang ikhlas, Al-Ikhlas membacakan matinya dalam keadaan husnul khotimah. Beberapa kenapa kalau Al-Kafirun, kenapa Al-Ikhlas? Ulama itu tidak sembarang menetapkan itu. Ya, kenapa? Karena Al-Kafirun punya fadilah terjaga dari kekafiran dan Al-Ikhlas terjaga dari mati su'ul khotimah. Insya Allah husnul khotimah. Berdoa di multazam, geser sedikit nanti ya ke arah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Multazam. Nanti kita doa sama-sama dipimpin. Nanti setelah itu doa masing-masing. Tatap Ka'bahnya dengan tangisan. Kemudian minum air zam-zam sambil berdiri pun boleh. Tatap Ka'bah sambil berdoa lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da. Ya Allah, aku minta ilmu yang manfaat, minta rezeki yang luas dan obat dari segala penyakit. Tambahkan doa yang lain boleh, boleh. Ya Allah, minta anak soleh. Ya Allah, minta suami yang soleh. Minta istri yang solihah. Ya Allah, minta rezeki yang halal. Ya Allah, minta dimudahkan urusan anak mau masuk ke pondok, masuk ke sekolah, mau tes di pegawai negeri atau di BUMN dan banyak minta, silahkan ungkapkan, tumpah ruahkan. Selesai doa masing-masing, nanti kita lanjutkan. Sudah ya Bu ya? Saya belum sampaikan bahwa ketika minum zam-zam, Ibu silahkan itu air zam-zam di bahasanya cup-cupkan ke kepala itu, siramkan kasih sama Bapak kepala dengan air zam-zam, basahin tuh Pak, basahin kepala, kakinya disiram-siram biar enak, biar segar, sambil minta doa. Ya Allah, zam-zam ini kan 5 suribalahu kata Nabi, bagi orang meminumnya jadi obat dia. Silahkan diminum, silahkan usap-usap ke tubuh, insya Allah jadi obat. Siramkan ke kepala. Tapi ibu khusus jangan sampai kelihatan aurat. Lanjut lagi deh. Ini yang kita maksudkan, sholat nanti di belakang multazam. Yang saya bilang kurung manuk tadi, belakang. Ya kalau nggak mungkin kan dekat-dekat, agak jauh, tapi lurus di belakang makom Ibrahim. Kemudian kita setelah itu geser ke sebelah kiri, ada multazam. Multazam itu antara pintu dan Hajar Aswad. Pintu Ka'bah, Hajar Aswad di situ yang ada askar nih. Di doa jangan sampai lewat di sini. Bapak kalau sholat berjamaah memungkinkan selalu sholat ada di pelataran pakai ihram, tapi syaratnya silahkan. Besoknya kita sholat berjamaah setiap hari ke sini ke bawah, kalau bisa sholat selalu ada di sini. Ya lurus di multazam, masya Allah, silahkan tumpah ruahkan doa-doa kita. Ini saya sempat kecatokan
bahwa kita menggantung di sini mutadallilun bibabika bahasanya itu. Kita menggantung sambil menghinakan diri di hadapan pintu Ka'bah sambil berdoa, bisikan doa terbaik kita untuk kebaikan keluarga kita. Nah, ini yang disebut pintu Ka'bah. Di sini Hajar Aswad, di samping ini 1,5 meter kurang lebih itu adalah multazam, doa tidak akan ditolak yang dipanjatkan lurus dengan multazam biidznillah. Lanjut lagi teh. Yang berikutnya selesai semua doa sudah lengkap, Bapak Ibu, saya nanti akan arahkan Bapak Ibu untuk menuju mas'a atau tempat sa'i. Ya, nanti keluar sedikit langsung ke arah kanan, kita ambil posisi nyari posisi untuk masuk ke tempat sa'i, bergerak menuju Bukit Sofa. Sebelum melaksanakan sa'i, maka ada beberapa yang dilakukan. Nanti saya dan Mutawif akan mengarahkan isyarat ke Ka'bah. Ya, dengan isyarat saja cukup, tapi dengan doa lebih baik. Ya, nanti kita tunjukkan. Menuju Bukit Sofa. Ya, berdoa menjelang sampai di Bukit Sofa. Ya, menjelang di Bukit Sofa itu yang umum dibacakan apa? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, dan seterusnya. Nanti sampai di Bukit Sofa kita menghadap Ka'bah berdoa, minta kepada Allah dengan bersyahadat, memurnikan akidah, ya. Lanjut kemudian menuju Bukit Marwah sambil berdoa terus. Ada romal lari-lari kecil bagi pria antara dua lampu hijau, wanita jalan biasa, tidak usah ikut-ikut lari gitu ya. Ada lampu hijau, nanti saya tunjukkan di sini juga ada. Berdiri di Bukit Marwah sambil menghadap Ka'bah berdoa. Ya, ini ada dua pendapatnya, ada yang di Bukit Marwah berdoa menghadap Ka'bah, ada yang tidak. Kalau saya menganjurkan berdoa, siap Bukit Sofa baca, Marwah doa. Sofa doa, Marwah doa, begitu. Ya. Lanjut, kemudian sampai di Sofa berdoa atau berzikir, romal di antara lampu hijau, dan seterusnya diulang sampai total 7 putaran. Ya, sehingga nanti berakhir di Bukit Marwah. Lanjut lagi teh. Nah, ini yang dimaksudkan tadi lampu hijau. Jadi posisinya tidak jauh dari Bukit Sofa, kita mulai dari sini. Jadi ketika kita dari sini posisi dari dalam pelataran Ka'bah, kita akan keluar dari tempat tawaf menuju tempat sa'i. Nanti kita akan jalan ke sini. Jalan, naik, nanjak ke Bukit Sofa. Sebelum mulai, kita akan menghadap ke Ka'bah. Ya, sebelah kanan berarti posisi. Kita akan menghadap ke Ka'bah. Nah, kemudian mulai dari Sofa. Nah, di sini lampu hijau yang disebutkan tadi. Ya, di sini lampu hijau, kita akan sedikit berlari. Ya, Rabbighfir, warham, wa'fu. Dari sekarang bacaan-bacaan itu dihafalkan kalau perlu, kemudian dihayati, dimaknai. Rabbighfir, ya Allah ampunkan, warham sayangilah, wa'fu dan maafkanlah, watakaram dan muliakanlah, watajawaz amma ta'lam dan hilangkan, hapuskan semua yang kau ketahui dari dosa-dosa saya ya Allah. Begitu ya Rabbana nikmat, Pak. Ketika berlari di sini itu nangis wallahi Pak. Nangis ketika kita lari di sini. Ya, Rabbighfir, warham, wa'fu, watakaram. Nangis Pak. Asal maknanya paham. Ya, ya lari-lari kecil, gak usah kencang-kencang. Nah, nanti sudah selesai lampu hijau, kan hijau nih hijau. Kita jalan lagi sambil berzikir lagi. Boleh baca Quran. Boleh minum nggak? Boleh. Di sini ada air minum banyak. Boleh minum. Tapi yang terlalu banyak, kenapa? Nanti beser. Sofa Marwah 7. Nah, sampailah kita di Marwah. Nah, ketika di Marwah kan kita doa. Ya, doa di sini kepada Allah. Selesai, Pak. Ibadah. Akan biasanya posisi di sini, Kak. Berdoanya kalau bisa di sini. Kalau diusir askar ya ke sini. Doa. Setelah doa, kemudian kita laksanakan rukun yang terakhir, yaitu taksir. Taksir itu memotong rambut. Muhallikin, muqassirin dalam Qur'annya. Potong botak atau potong sedikit. Ya, disebutlah tahalul, menghalalkan yang sudah diharamkan. Selesai ibadah kita, baru kita pulang keluar. Keluar, nanti kita menuju ke hotel. Lanjut lagi teh, insya Allah. Nah, terakhir tahalul kan? Tahalul di mana? Posisinya pasti tahalul di Bukit Marwah. Tahalul itu ya memotong rambut. Dengan botak nanti di luar, ya di tempat cukur rambut. Selanjutnya teh. Nah, ini sedikit tambahan pengetahuan Bapak Ibu. Yang pertama sebelum ke sini, bagaimanakah kita di pesawat? Mungkin Bapak ada yang tanya nih, sempat belum tanya kemarin. Boleh nggak Bapak Ibu bertayamum atau harus berwudu?
Nah, ini pendapat berbeda-beda Bapak Ibu. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan tidak mungkin kita bertayamum kalau ada air. Di pesawat ada air nggak? Ada. Kalau Bapak mau sholat, mau wudhu di pesawat, silahkan, tapi dengan air yang sedikit. Kalau mampu melakukannya dengan air yang di toilet yang sedikit itu, kan Bapak ke kamar mandi juga diperbolehkan. Cuci muka, sikat gigi juga diperbolehkan. Apakah air yang sedikit, satu gelas, kedua gelasnya bisa digunakan wudhu? Bisa. Bagi yang memahami caranya, silakan Bapak Ibu bisa cari di YouTube juga banyak. Misalnya Buya Yahya mencontohkan cara berwudu dengan air yang sedikit. Tapi bagi yang kesulitan tidak memungkinkan, maka kita mungkin dianggap orang awam dalam fikih, maka ulama memperbolehkan ambil saja madhabnya Imam Abu Hanifah. Ibu Hanifah itu memperbolehkan tayamum. Ya, karena di situ air pun terbatas, bahkan mungkin bisa dilarang, bukan milik kita. Pesawat melarang, jangan coba-coba wudhu, Pak. Kata pesawat, krunya mengatakan tidak boleh berwudhu, jangan coba-coba wudhu, haram bagi kita. Karena pemilik air itu melarang kita. Nah, maka tayamum saja, sebagaimana tayamum yang diperbolehkan Imam Abu Hanifah. Kemana? Ke jok. Gitu. Ya, ke jok pesawat, Bapak Ibu. Jadi kita, saya mau contohkan sebentar, cara tayamum di pesawat. Jika kemudian tidak berwudu, bagi yang berwudu memungkinkan wudu. Bagi yang tidak mungkin wudu, maka tayamum. Abu Hanifah memperbolehkan untuk bertayamum. Kalau Imam Malik tayamumnya itu diperbolehkan, tapi harus ada di bawah posisinya. Dan ini pendapat yang paling ringan adalah madhab Abu Hanifah. Cara bertayamumnya begini, Pak. Nanti ke jok pesawat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lihat Bapak Ibu, mohon maaf diperhatikan. Ini ujung tangan, jari-jari ada di sini. Nawaitu tayammum malistibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Ke bawah, naik ke atas. Cukup sekali. Jadi tadi tempelkan tangan, mau ke jok boleh, kalau di pinggir boleh ke jendela misalnya. Tapi yang jelas ini tangan ditempelkan, dorbah, dipukulkan tuh ditempelkan. Sampai kita yakin ada so'i dan thayyiban. Di situ ada debu, nggak ada tanah, nggak mungkin tanah ada. Debu lah pasti ada. Cuma kelihatan. Maka Abu Hanifah memperbolehkan pasti ada debu. Tempelkan di situ, kemudian caranya begini. Nawaitu tayammum listibahatis sholati, ke bawah Ibu Bapak, kemudian naik ke atas satu kali. Ambil lagi, tempelkan lagi. Ya, tempelkan lagi di jok pesawat. Maka mulailah dari tangan yang kanan. Posisi begini, Pak. Jadi tangan kanan posisi ada di atas. Tangan kiri ada di bawahnya. Jarinya gini, Pak. Nanti ditarik ke bawah. Punten, saya tunjukkan nih, Pak. Ke sini ya. Nah, ini tangan kanan ya, Pak. Ini tangan kanan nih posisinya. Kalau ini tangan kanan. Jadi ditarik ujung ke ujung. Tangan kiri ada di bawah tuh. Ujung putar. Kemudian tarik. Ini yang kanan baru menarik yang kiri. Diputar, kemudian sampai ujung dengan ujung. Cukup sebegitu. Nah, itu yang lebih utama. Apakah boleh tayamumnya hanya di lengan saja? Bagi yang berpendapat begitu dipersilahkan. Itu dalam fikih masih diberikan ruang. Tapi umumnya pendapat ulama yang namanya tayamum itu sama dengan wudu ilal mirfaqaini, walaupun dalam Qur'annya tidak ada kata-kata mirfaqaini, tapi kaidah usul fikihnya yang namanya muqayyad lebih didahulukan daripada mutlak. Makanya cara mengusapnya harus sampai sikut, diputar, tarik. Yang kiri putar, kemudian tarik. Selesai tayamum. Silahkan sholat. Pak Hajimu kemarin sampaikan kalau bisa jangan lepas berjamaah. Samping Bapak kan satu jok beberapa deret itu saudara kita semua tuh. Kalau kenal, nggak kenal pun kalau berkenan diajak berjamaah. Kalau nggak berkenan ya kita saja. Jangan lupa sholat karena kita masuk di setengah 6 kurang lebih berarti kita masuk maghrib dan isya. Silakan dijamak antara maghrib isya. Maghrib mau dijamak kosor untuk isya, jamak takhir mangga, jamak takdim silakan. Ya, pas masuk ada waktu maghrib udah ketahuan ini, silakan langsung maghrib di situ. Nanti isya juga.
sambil duduk di kursi. Tapi kalau memungkinkan, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, kalau memungkinkan, kan tidak semua memungkinkan kondisinya ya Pak, maksud saya ada yang lelah tidak mungkin jalan, sudah di jok aja nggak apa-apa. Bagi yang memungkinkan Bapak sudah biasa, silakan aja, kan ada tempat sholat, silakan ke musola, sholat di musola, begitu. Ya itu tidak mungkin semua pasti ya, tidak mungkin semua. Yang memungkinkan dan tidak akan semua pasti. Itu beberapa hal. Satu, bab tayamum. Yang kedua, mohon maaf sebentar Bapak Ibu perhatikan ini. Al-murur amamal musolli fil masjidil haram. Bagaimana hukumnya ada orang lewat di depan orang sholat Pak di Masjidil Haram? Boleh apa tidak? Ternyata Bapak Ibu bisa dilihat rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi, ada hadis. Ya juzu ayyusalliyal musolli fil Masjidil Haram manas yamuruna amamahu rijalan wa nisaan biduni karohah. Kalau ada campur aduk orang berkumpul di Masjidil Haram, laki perempuan seperti berkumpul begitu, ternyata menurut para ulama itu tidak masalah. Lewat di depan Bapak jangan dihalangin, Pak. Kekhususan Masjidil Haram, orang lewat di depan orang sholat tidak masalah. Kalau di masjid kita dilarang nggak Pak? Nggak boleh, kita halangin pakai tangan begini, nggak boleh. Di Masjidil Haram tidak masalah. Jadi biar ada orang yang lewat depan Bapak lagi sholat, Bapak biarin aja. Gitu. Ini kekhususan Masjidil Haram. Kenapa? Ada hadisnya. Ya bani abdi manafin la tamna'u ahadan taufa bihadal bait wa shalla ayat sa'ah sa'am minal lail au nahar. Yang kedua, sholat di Masjidil Haram itu tidak ada istilahnya haram waktu sholat. Jadi ada orang sholat ba'da subuh, kan nggak boleh sholat sunnah Pak. Ya, tetapi di Masjidil Haram tidak ada waktu haram untuk sholat. Khusus di Masjidil Haram. Ba'da asar sholat mah enggak. Ba'da asar sholat, ba'da maghrib, ba'da apa? Ba'da subuh sholat tidak masalah. Di Masjidil Haram diperbolehkan. Ini hadisnya. Tidak masalah. Yang berikutnya mohon diingat bahwa nanti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, mesti setiap sholat Bapak akan diajak untuk sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat imam selesai. Nah, nanti akan ada pengumuman dari imam. As-salatu alal amwat rahimakumullah. Artinya sholat jenazah. Nanti kita akan berdiri. Jangan ba'diyah dulu. Kalau waktunya ba'diyah, ikut aja wiridan sebentar, nanti ikut sholat jenazah. Itu pahalanya besar. Jangan lupa. Ya, ikuti saja. Setiap 5 waktu mesti akan ada. Umumnya yang saya tahu, 5 waktu selalu ada. Ada mungkin sesekali tidak ada sholat jenazah. Tapi hampir setiap waktu sholat, selesai sholat fardu, sholat jenazah. Begitu Bapak Ibu sekalian, tambahan sedikit. Lanjut lagi teh, ada mungkin 2-3 slide lagi ke depan. Tempat mustajabah diingat-ingat, ada multazam yang saya sampaikan tadi, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Jadi Bapak tawaf itu kan yang kita lakukan untuk rukun Rukun umroh. Besoknya Bapak tawaf boleh nggak? Oh boleh. Tiap waktu sholat Bapak tawaf sunnah Pak. Jadi Bapak Ibu kalau selesai umroh istirahat di hotel, udah seger mau ke masjid lagi Ustaz mah enggak, udah tahu kan hotelnya. Tinggal datang ke masjid setiap waktu. Mau tawaf silakan asal Bapak pakai kain ihram. Nah, maka posisi ini harus dilihat. Multazam, saya berdoa di multazam Ustaz mah enggak. Tidak usah diantar, udah tahu silahkan doa. Ikutin orang begitu. Berdoa, lurus, mau dekat, mau nempel mah enggak. Antara rukun Yamani, sambil tawaf boleh. Belakang makam Ibrahim berdoa, di Hijr Ismail. Ketika minum zam-zam. Nah, tadi mah ketika umroh ya Pak. Nah, di luar umroh ini boleh dilakukan semuanya. Ya, sambil minum zam-zam enak, depan multazam, mundur sedikit, minum doa boleh. Jadi tawaf sunnah lakukan terus menerus. Kalau Bapak sanggup lakukan saja. Ya itu sunnah, enggak dilakukan. Bapak Ibu silakan lanjut lagi teh, sedikit lagi. Nah ini yang disebut dengan apa? Hajar Aswad, batu hitam. Semoga Bapak bisa menciumnya. Kalau memungkinkan, Ibu, Bapak, yang memungkinkan ya, sekali lagi saya tidak akan menganjurkan untuk diarahkan dan kemudian dibimbing untuk dicium. Tidak, yang memungkinkan. Ya, bagi yang mungkin, silahkan. Ya, untuk mencium itu sunnah. Ya, tapi jangan sampai menyakiti diri, menyakiti orang lain. Lanjut lagi teh. Nah, ini namanya rukun Yamani, jangan sampai salah. Yang tadi Hajar Aswad, ini rukun Yamani. Kalau rukun Yamani, Bapak mencium di situ tidak akan ada teman. Maksudnya tidak akan berebut. Ada orang yang karena tidak diilmui, Ustadz saya menyium teh Hajar Aswad, tidak ada teman, saya mah alhamdulillah wareg, tidak ada yang geser-geser. Oh salah berarti nyiumnya Pak. Nyium apa? Nyium rukun Yamani, nggak bakal ada. Di situ orang
tidak akan berebut. Kalau di Hajar Aswad mana ada waktu kosong di Hajar Aswad. Jadi yang tadi Hajar Aswad, yang ini rukun Yamani. Lanjut lagi teh. Nah ini yang saya sampaikan, mutadallilun bibabika. Silahkan bagi yang mampu dicoba, ya bapak-bapak terutama yang jag-jag, yang sehat, ikut sama yang lain, geser-geser, nempel di situ, tundukkan kepalanya, cium apa Ka'bahnya. Tapi bukan ketika tawaf umroh ya Pak. Ini ketika sudah selesai umroh, besoknya Bapak ke masjid siangnya atau sorenya, silahkan cium tuh, minta sama Allah, bisikan, ya Allah, pengen mati husnul khotimah. Ya Allah, doa. Untuk siapa? Untuk orang tua, untuk anak. Itu semua sedang berdoa. Disilahkan. Ya, bagi yang mampu, jangan sampai memaksakan. Ini yang bergantungan di mana? Di pintu Ka'bah. Di situ ada askar memperhatikan. Memang biasa umat Islam melakukan itu, tergantung niat tentu saja. Jangan salah niat. Lanjut lagi teh. Nah, ini yang kita juga arahkan Bapak Ibu kalau memungkinkan uh, sholat di mana? Di Hijir Ismail. Jadi ada batu, nanti kita kan putar sini. Nah, masuklah ke sini. Ini di luar tawaf umroh ya Pak. Setelah selesai sekali lagi, besok lusa waktu sudah leluasa, mau malam mau siang, masuklah ke sini Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu silahkan masuk ke sini, sholatlah di sini 2 rakaat, sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Silahkan masuk ke sini sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Nanti bisa kita apa sama-sama atau masing-masing. Ini bisa ya. Nanti kita lakukan. Lanjut lagi teh. Nah, ini tidak akan ini lagi ya. Jadi saya bilang kemarin 405 sebagai 413, ukuran mas sekitar 400 meter lah. Jadi 7 kali 4, 2,8 kilo untuk sa'i. Maka semoga sehat semua insya Allah. Lanjut teh. Nah, ini keutamaan sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Jangan sia-siakan meskipun sholat sunnah. Sholat duha biasanya 2 rakaat, di sana masing 8, syukur 12 rakaat. Di Masjidil Haram Bapak sholat sunnah, tahajud di lataran Ka'bah, silakan yang banyak. Sholat sunnah mutlak. Tapi tong capek-capek, ting, ukur dengan kemampuan. Lah, sayang kalau nggak berjamaah, sayang. Kalau nggak sholat sunnah, sayang. Maka saya sarankan lagi, sok sing dugika hatam Al-Quran selama di 2 tempat. Mulai dari ke Haram, besoknya sudah mulai. Atau bahkan dari pesawat baca Quran, sampai kita targetkan di Madinah sebelum pulang ke Indonesia, kita hatam Quran 30 juz. Berapa banyak yang dibaca sehari? 5 juz. Ya, 6 kali 5, 30. Berarti kalau 6 hari di sana, kurang lebih itu bisa maksimal Bapak Ibu. 6 hari maksimalkan hatam Quran. Di Makkah dan di Madinah. Berarti bakal hatam di Madinah. Semoga Allah mudahkan hatam Quran selama di tanah suci, di tempat turunnya Al-Quran. Jadi waktu-waktu yang digunakan belanja ada, tapi jangan selalu belanja. Boleh belanja? Boleh. Jalan-jalan pengen tahu sekitar boleh. Umroh kedua, ketiga kali silakan. Nanti kita berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, termasuk ke tempat ibadah haji dilakukan. Ya ke Armina, Arafah, Mina, ke Muzdalifah, nanti juga kita lakukan sambil baca Quran. Target pengen hatam, insya Allah. Baik, lanjut lagi teh. Nah ini yang di Madinah jangan lupa, nanti kita juga punya tasreh ya teh ya. Diuruskan tasrehnya, izinnya, karena tidak mungkin tanpa izin Pak Bu. Jadi setiap kita nanti memiliki tasreh ya. Rombongan kita ada tasreh, ada izinnya untuk masuk ke raudhah. Jangan lupa di sini Bapak titipkan doa. Ini raudhah min riyadil jannah. Doa ini tempat imam. Ya, tempat imam, mimbar. Di sini ada mimbarnya Nabi dulu, yang dulu, sekarang bukan mimbar Nabi. Mimbar Nabi diangkat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dulu terbuat mimbarnya dari pohon kurma, kurma yang nangis gara-gara digantikan tempat nyender Nabi. Nah, ini tempat di mana nanti kita sholat di Masjidil Nabawi. Saya arahkan dari sekarang. Ketika masuk Masjid Nabawi, kita diarahkan untuk masuk ke raudhah, sholat 2 rakaat. Kalau bisa memungkinkan, geser ke sebelah kiri, nempel dengan makam. Jadi masuk ke dalam, nanti dibariskan, bahkan mungkin ada yang berlarian, jalan. Kalau luasa, Bapak ambil spotnya depan, kiri. Sampai nempel di tembok sebelah kiri yang ada askar itu. Nempel di kiri. Itu samping dekat makam Nabi. Paling depan, paling kiri. Ingat-ingat, depan, kiri. Kalau bisa ya Pak, Bu. Depan, kiri. Itu akan nempel sebelah kiri kita.
adalah makam baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil selesai sholat doa, sempatkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam untuk Nabi Muhammad, salam untuk Abu Bakar dan Umar. Walaupun nanti bapak-bapak, ya kalau dimungkinkan, ya, tergantung dari kebijakan. Kadang-kadang boleh langsung ke depan, kadang-kadang diputarlah ke belakang lagi, gitu ya. Ya, boleh langsung ke depan, langsung berziarah kalau dimungkinkan. Kalau tidak, berarti keluar. Nah, dan saya anjurkan lagi setiap waktu sholat, kalau bisa mah di sini posisinya Pak, bapak-bapak ya terutama. Jadi kalau jam 2, jam 3 itu segera saja arah-arahnya ke sini. Ya, sehingga bapak nanti anteng di raudhoh, tidak usah pakai tasreh gitu ya. Insya Allah. Baik, teteh ada lagi satu slide lagi atau terakhir. Nah, ini penyemangat kita akan ziarah ke makam Nabi nanti Pak ya di Madinah. Ini yang lakukan semuanya berziarah. Ini jangan salah punten Pak. Ini saya mau tunjukkan nih Pak. Ini jangan salah, jangan salah. Di mana makam Nabi sebetulnya? Kan gitu. Ini kan ada 3 gerbang nih Pak. Ini gerbang 1, gerbang 2, gerbang 3. Jangan salah Pak. Jangan di sini. Bukan di sini. Mulai makam Nabi itu yang di tengah-tengah Pak. Ini ada lubang 1. Di sini ada lubang 2. Lubang 1 itu makam Nabi. Lubang 2 ini makam Abu Bakar dan makam Umar. Jadi di sini Bapak belum makam Nabi. Makam Nabi baru di tengah-tengah. Ingat-ingat makam Nabi baru di tengah. Tengah ada lubang 1 itu makam Nabi. Yang satu lagi sebelah sininya itu ada 2 lubang, itu makam Abu Bakar dan Umar. Yang ini bukan siapa-siapa dan kosong gitu maksud saya. Ini juga kosong. Ini ya Pak. Jadi makam di sini posisinya. Ingat-ingat makam itu ada 3 di sini. Nabi, Abu Bakar dan Umar. Lanjut lagi Pak. Teh. Man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjida Kuba I fasalla fi salatun kana lahu kana ka ajri umratan. Ka ajri umratin. Siapa yang nanti di Madinah besok insya Allah berangkat dari hotelnya, sudah bersuci, mandi dulu, bersuci wudhu dulu, berangkat ke Masjid Kuba. Insya Allah kita lakukan. Nah, Kak, Bapak Ibu datang ke Masjid Kuba bareng-bareng nanti. Di Masjid Kuba kita sholat 2 rakaat, duha boleh, tahiyatul masjid boleh. Sholat 2 rakaat di Masjid Kuba setelah bersuci dari hotel, maka yakini Bapak Ibu mendapatkan pahala sebagaimana pahala umroh. Ya, ka ajri umrotin. Bapak mendapat pahala. Kan kita lakukan nanti di Madinah ya Pak. Insya Allah. Mungkin di hari Rabu ya kurang lebih. Mangga teh. Udah terakhir. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian beberapa paparan yang saya ulang lagi, beberapa yang belum sempat disampaikan di waktu manasik kemarin. Semoga bisa menambah tambahan iman, tambahan ilmu kita. Saya yakin banyak kekurangannya, tapi inilah cara kita menyempurnakan kekurangan kita. Mungkin ada waktu beberapa saat untuk dilakukan tanya jawab, disilakan. Silakan kepada Bapak Ibu jemaah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung aktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu jemaah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, enggak. Ini mau nanya sebenarnya kalau nanti pas sofa marwah sebaiknya pakai sepatu atau sendal? Oh iya, sebetulnya tergantung dari kenyamanan Ibu ya. Kan itu akan digunakan eh, Ibu ketika masih masuk Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ya. Itu kan dari hotel gunakan sendal atau sepatu untuk Ibu ya. Bapak makan tentu saja nanti harus dibuka dan harus terbuka, tidak boleh ya harus terbuka kita. Tidak boleh pakai sepatu maksud saya. Boleh gunakan sendal tapi tidak boleh pakai sepatu. Nah, ketika masuk Masjidil Haram kan dibuka ya Bu ya, masukin tas. Ya. Kenapa? Karena kita akan tawaf. Jadi tawaf itu Ibu kaos kaki berarti ya posisinya. Ya, ada sepatu-sepatu kulit bagi Ibu. Ibu-ibu mah boleh maksud saya. Nah, tapi kan tergantung dari Ya. kebiasaan.
Nah, selesai dari tawaf, kita akan ke sa'i. Nah, di sa'i itu boleh menggunakan sendal, boleh menggunakan sepatu. Jadi ibu nyamannya menggunakan apa? Nyeker kalau laki-laki ya itu memang harus nyeker ya, atau pakai sendal tidak pakai sepatu. Ibu-ibu mah mau pakai sendal, pakai sepatu, ibu enak mana gitu bu. Jalan jauh soalnya 2,8 kilo, nanjak mah coba sebentar. Yang ratanya itu saya sih memilihkan untuk ibu saja. Ibu senangnya pakai sendal, pakai sepatu. Kalau saya sih lebih menganjurkan ya pakai sepatu bu. Tapi sepatu yang apa namanya tuh, yang eh, lembut gitu ya, yang ringan, yang lembut gitu untuk dibawa jalan jauh begitu. Pakai sendal enggak saja, tetap pakai kaos kaki, tapi lebih nyaman pakai sepatu menurut saya. Tapi tergantung ya, kumaha ibu nyamannya enak yang mana gitu. Nggak boleh pakai sepatu juga nggak apa-apa. Gitu. Ya, Cukup bu ya, makasih. sami-sami. Ada lagi mungkin ibu bapak yang lain? Tanya Silakan. Ustadz. Boleh, enggak ibu? Ya, yang tadi soal tayamum ya Pak. Kan kalau lihat caranya itu dari ini apa sampai siku. Kalau kita yang perempuan kan agak ini apa kalau di pesawat sampai siku itu kan jadi kelihatan auratnya. Kalau yang sampai telapak tangan aja itu gimana Pak Ustadz? Boleh bu, boleh. Maka saya sampaikan tadi ada dua pendapat, yang sampai tangan dan sampai sikut. Ya, yang sampai tangan ada diperbolehkan, yang sampai sikut juga diperbolehkan. Tidak masalah, Bu. Ya, kan khawatir nanti terbuka. Misalnya ibu di sampingnya, kalau ibu sama ibu lagi tertutup, ada suami di situ nggak apa-apa. Tapi kalau sama bapak, bapak-bapak yang lain maksudnya, yang bukan mahram kita kan jadi terbuka aurat, maka tidak masalah. Boleh, Bu. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu. Enak. Bila ada yang ingin tanyakan kembali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Enggak, Bapak. Saya kan umroh ini kan baru ini ya Pak Ustadz ya. Nah, saya masih kepikiran sama orang tua Pak Ustadz. Orang tua saya itu kan belum umroh. Kira-kira hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Saya nggak mengumrohkan orang tua, malah saya dulu gitu. Apakah kewajibannya bagaimana atau hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Nah, iya. Jadi memang yang namanya ibadah itu kan kewajiban masing-masing ya Pak. Kewajiban masing-masing sebetulnya. Jadi Bapak punya kewajiban, ayah kita juga punya kewajiban. Ya, kalau saya berpandangan tetap Bapak kewajiban sendiri ditunaikan. Ya, kewajiban sendiri karena tidak ada isar di dalam ibadah. Ya. Jadi tidak ada isar dalam ibadah. Karena di sini Pak ada satu riwayat tentang anak sama bapak itu dalam tanda petik bertengkar, berdebat. Tentang apa coba Pak? Berdebat tentang siapa duluan ikut berperang bersama Rasulullah. Yang akibatnya pasti akan salah satunya mati syahid. Ternyata anak tidak mengatakan karena bapak silakan duluan, enggak. Demi untuk yang satu ini mohon maaf ayah, saya tidak bisa memberikan waktu ini dibagi kepada ayah. Siapa duluan? Gitu ya. Berarti untuk hal itu Bapak silahkan laksanakan dengan yakin tidak berdosa. Yang mungkin Bapak bisa lakukan apa? Yang mungkin bisa lakukan kalau orang tua itu belum diberikan kemampuan dan secara fisik mungkin, mohon maaf, mungkin juga sedikit kecil kemampuan secara fisiknya, maka Bapak besok bisa membadalkan untuk orang tua. Tetap mendapatkan pahala umroh. Tapi syaratnya tadi selesai Bapak umroh di hari Ahad pagi insya Allah. Ya, selesai subuh, mungkin jam 6 sudah selesai umroh, segala macam, istirahat. Nah, bisa kita lakukan besoknya atau nanti bahkan malamnya untuk melaksanakan ibadah umroh badal. Jadi Bapak untuk ayah, orang tua kita, bisa di apa? Bisa dibadalkan oleh Bapak. Insya Allah. Insya Allah tidak dosa. Tapi memang ada tradisi Pak. Kalau saya tradisinya begini.
sebelum melaksanakan ibadah umroh bagi yang memungkinkan gitu ya. Bapak telepon ke orang tua. Maaf, minta maaf ya. Jadi ada tradisi. Biasa saya suka minta waktu Bapak Ibu untuk telepon, silahkan telepon orang tua bagi yang tidak disertakan, apalagi suami istri berangkat, orang tua enggak. Nah, Ya, ini kita minta maaf kepada mereka, minta dihalalkan, minta diridhokan, minta didoakan. Nanti kita kasih kesempatan. Pas di hotel lah, sudah masuk hotel, silahkan telepon. Ya, jangan lupa itu jaringan bagi yang belum disiapkan dari sekarang, Pak ya. Untuk telepon kita roaming dipaketkan, beli dari sekarang. Baik, Pak Haji Mu sudah sampaikan, siapkan dan jauh-jauh hari disiapkan, nanti diaktifkan sehari sebelum berangkat atau hari Sabtu kita aktifkan agar nanti tidak ada kendala sampai di sana, jangan sampai beli kartu gitu ya dari sekarang. Kalau belum tahu nanti boleh tanya-tanya. Teh Gina, Teh Ica juga bisa bantu. Ada lagi Bapak? ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami Pak. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ada yang ingin tanyakan kembali? Cukup? Cukup Ustadz. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah pengetahuan, wawasan bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin kemarin merasa belum lengkap. Bahkan saya sebetulnya menganjurkan bagi yang mau bertanya, gitu. Tapi kalau sudah dianggap cukup, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibadah kita bisa kita sempurnakan sama-sama. Cukup mungkin ya. Dari saya cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mungkin kita sama-sama membacakan suratul Fatihah, doa di akhir pertemuan ini, harapan kita agar Bapak Ibu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggal beberapa hari. Ya, besok hari Kamis, Jumat, 2 hari di rumah. Ya, Sabtu sudah berangkat sehat, afiat dan diberikan kekuatan, luluskan niat. Semoga Allah tolong kita dan Allah selamatkan kita. Allah bekali kita dengan takwa. Allah bekali kita dengan rahmat, kasih sayang dan doa-doa dari keluarga semua. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dari saya yang disampaikan dari awal sampai akhir, yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan, kehilapan, saya yang menyampaikan. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nur Jamil SIMH yang telah menyampaikan pemaparan pemantapan manasik umroh untuk keberangkatan 27 Juli 2024. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, cara pemantapan manasik umroh pada malam hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita keluar dari Zoom, marilah kita untuk dokumentasi terlebih dahulu. Kepada Ibu Bapak yang belum mengaktifkan kameranya, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Sini masih banyak ya yang belum mengaktifkan kameranya. Nah, mulai bermunculan. Mulai bermunculan. Ini Ibu Deti belum keluar ya. Belum diaktifkan. Silahkan. Oke, mungkin yang lainnya terkendala sinyal. Siap-siap kita ambil dokumentasinya. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, jempolnya bisa diperlihatkan kembali.
1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaah Mumtaz-Tur yang akan berangkat tanggal 27 Juli 2024. Semoga Bapak Ibu disehatkan sampai nanti keberangkatan dan pulang kembali ke Indonesia lagi. Mungkin saya sebagai pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima Pamit, kasih, Pak Haji. Ustaz. Kami Pak Haji, teras pamit. Udah istirahat. Nuhun, Ya, Assalamualaikum. salam. Waalaikumsalam. Bapak-bapak pamit.